Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kusrini. Saya dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul penerapan Project Based Learning dalam pengajaran membaca bahasa Jepang atau Dokai untuk tingkat menengah. Yang menjadi latar belakang saya melakukan penelitian ini adalah saya sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen untuk mata kuliah Chujokyu Dokai. Ini bertujuan untuk membuat mahasiswa dapat memperoleh informasi yang diperlukannya yang bermanfaat untuk diri mahasiswa tersebut. Namun ternyata buku ajar saja yang digunakan di dalam kelas ini tidak cukup karena informasi yang dimunculkan di dalam buku ajar ini tidak aktual. Sedangkan mahasiswa perlu mengetahui informasi Jepang terkini. Nah, hal ini membuat motivasi mahasiswa untuk belajar di luar jam kuliah ini menjadi terbatas hanya pada materi yang akan diujiankan saja. Maka sebagai alternatif solusi agar supaya mahasiswa terbiasa membaca bahasa Jepang di luar jam perkuliahan, maka pembelajaran berbasis project saya coba terapkan, di mana saya minta kepada setiap individu untuk membuat video pembahasan berita terkini berbahasa Jepang yang menceritakan tentang Jepang tentunya, untuk kemudian di-share melalui YouTube. Kenapa akhirnya di-share melalui YouTube? Agar supaya mereka bisa merasakan bahwa keterampilan berbahasa Jepang mereka ini dapat berguna bagi masyarakat umum yang tidak tahu bahasa Jepang sama sekali. Sehingga masyarakat umum yang menyimak video mereka dapat memperoleh informasi terkini terkait Jepang. Sehingga informasi yang didapat bisa berguna bagi mahasiswa itu sendiri dan audiens yang menyimak video mahasiswa tersebut. Ya, terkait dengan project based learning atau yang disingkat dengan PJBL ini merupakan metode pembelajaran yang memakai proyek atau kegiatan sebagai medianya agar peserta didik dapat memecahkan masalah yang dihadapinya melalui apa saja eksplorasi dan analisa masalah, lalu kemudian analisa alternatif solusi masalah, lalu kemudian tindak nyata yang menghasilkan produk sebagai jawaban dari masalah tersebut. Project based learning ini merupakan pembelajaran yang mengusahakan pusatnya ada pada siswa. Nah, pembelajaran yang berpusat pada siswa ini sebenarnya sudah mulai bermunculan sejak tahun 80-an. Berkembang dalam pengajaran bahasa Inggris, di mana beberapa penelitian juga telah menunjukkan efektivitasnya dalam peningkatan keterampilan berbahasa Inggris terutama. Nah, bagaimana dengan penerapannya dalam peningkatan keterampilan berbahasa Jepang? Di sini dari 3 tahun penelitian, 4-5 tahun ya penelitian terakhir, diketahui bahwa PJBL ini diterapkan dalam pembelajaran menulis ya sebagian besar. Lalu kemudian diikuti dengan pembelajaran berbicara. Kemudian ada bidang lain yaitu untuk peningkatan pemahaman sastra Jepang. Nah, dari penelitian terdahulu ini dapat dilihat bahwa bahasa Jepang untuk keterampilan membaca ini belum ada yang melakukan penelitian. Sehingga di sini saya coba dengan metode PJBL melalui produk video YouTube, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dan angket tertutup.
Kemudian objek penelitiannya ini mahasiswa tingkat 3 semester 5 sebanyak 29 orang. Kemudian mata kuliahnya Chojokyu Dokai 1, ini yang dikontrak oleh mahasiswa tingkat 3 semester 5. Kemudian sumber artikel beritanya ini saya ambil dari website NHK News Web Easy karena kemudahan bahasa Jepangnya. Kemudian langkah-langkah pelaksanaan proyeknya seperti apa? Mahasiswa diminta untuk membaca artikel berita berbahasa Jepang dari website NHK News Web Easy. Lalu kemudian mahasiswa diminta untuk menyimak contoh video yang telah dibuat oleh dosen. Lalu kemudian mahasiswa menyiapkan pembahasan artikel berita tersebut. Yang keempat, dosen memberi waktu kepada mahasiswa yang ingin berkonsultasi untuk memastikan materi bahasannya. Kemudian mahasiswa melakukan recording pembahasan artikel berita tersebut. Dosen mengumpulkan dan mengupload video dalam satu playlist YouTube. Dan yang terakhir, mahasiswa melakukan refleksi diri terkait proses pembelajaran yang telah dialami dan rencana tindakan ke depannya. Sebagai hasil dari angket yang saya sebarkan, untuk tahap persiapan di sini diketahui perlu adanya satu contoh produk video yang sudah jadi agar mahasiswa dapat terbayang videonya seperti apa. Kemudian mahasiswa ini diketahui mencoba memaksimalkan informasi cara baca kanji, pelafalan, dan intonasi kalimat dari website sumber berita yaitu NHK News Web Easy. Dan juga diketahui sebagian besar mahasiswa ini tidak melakukan latihan membaca dan menjelaskan. Nah, ini sepertinya kekhasan dari mahasiswa orang Indonesia ya, yang pokoknya pede aja pas pelaksanaan begitu ya. Nah, kemudian di sini seluruh mahasiswa menggunakan aplikasi penerjemahan ternyata ya sebagai pembanding dengan hasil terjemahan sendiri. Nah, sebagian besar mahasiswa membuat naskah penyampaian materinya, jadi tidak langsung berbicara pada saat recording. Jadi disiapkan dengan naskah untuk penyampaian materinya. Kemudian keberadaan audiens yang saya coba setting bahwa video ini akan ditonton oleh masyarakat umum loh, begitu, itu ternyata masih belum disadari oleh mahasiswa secara maksimal pada saat mereka menyusun naskah presentasi atau naskah pembahasan materi artikel berita. Terkait dengan tahap pelaksanaan, ternyata diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa merasa tidak percaya diri dan juga sebagian besar mahasiswa ini berlatih membaca sebanyak 2-5 kali untuk menghasilkan satu video. Nah, latihan ini semakin berkurang pada pembuatan video kedua dan ketiga karena kepercayaan diri yang mulai meningkat. Kemudian mahasiswa merasa kesulitan dalam membaca bahasa Jepang dengan lancar dan menjelaskannya ke dalam bahasa Indonesia. Ini diketahui ketika tahap pelaksanaan. Keberadaan audiens itu juga ternyata terlupakan saat perekaman karena kegugupan yang dirasakan oleh mahasiswa. Nah, terkait dengan evaluasi diri, sebagian besar mahasiswa mengevaluasi diri dengan menyimak kembali video yang telah dibuatnya untuk mengecek kembali kemungkinan teks yang terlewat atau kesalahan lainnya. Lalu diketahui juga sebagian besar mahasiswa merasa isi artikel berita cukup menarik, khususnya untuk mereka dapat mengetahui kondisi Jepang terkini. Terkait dengan proyek pembuatan video yang telah dilakukan, ini menurut mereka dapat memotivasi mereka untuk membaca berita lebih sering. Keberadaan audiens video juga memotivasi mahasiswa memberikan yang terbaik dan semakin mengasah diri untuk belajar bahasa Jepang lebih baik. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kebiasaan membaca artikel berita ini meningkat setelah diterapkannya PJBL ini.
Kebermanfaatan PJBL melalui video YouTube ini dinilai cukup tinggi. PJBL ternyata dapat membuat mahasiswa lebih termotivasi untuk lebih giat mengasah keterampilan berbahasa Jepang, khususnya membaca. PJBL dapat meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa dalam berbahasa Jepang, terutama ini aplikasi dari hasil membaca ya, dan keterkaitannya dengan keterampilan berbicara bahasa Jepang. Sebagai penelitian yang perlu ditindaklanjuti, kedepannya akan coba menerapkan project based learning ini dalam bentuk lain, masih untuk peningkatan keterampilan membaca bahasa Jepang tingkat menengah. Ya, inilah daftar pustakanya. Terima kasih. Demikian presentasi saya terkait penerapan project based learning dalam pengajaran membaca bahasa Jepang atau Dokai untuk tingkat menengah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.